Halo calon pengantin yang berbahagia, yuk kita melangkah lagi menuju persiapan pernikahan berikutnya. Kali ini, kita akan membahas tentang persiapan kesehatan mental dan emosional menuju dunia pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui, menikah bukan hanya tentang bersatunya dua hati, tetapi juga bersatunya dua insan menjadi satu. Sehingga kondisi ini membutuhkan kesiapan mental dan emosional agar mental dan emosi kita tetap selalu sehat dan kuat dalam menghadapi tantangan untuk mengarungi bahtera pernikahan. Kesehatan mental berarti memahami diri sendiri dan memahami pasangan kita, sehingga kita dapat menata hati, mengelola stres, dan memiliki pola pikir yang matang serta bijak dalam mengambil keputusan atas segala perbedaan yang ada. Sementara, kesehatan emosional berarti mampu mengelola emosi atas segala perbedaan yang ada, serta terampil dalam berkomunikasi dengan pasangan. Kesiapan emosional membantu pasangan lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan pernikahan, menghadapi konflik dengan bijak, dan membangun hubungan yang sehat. Lalu, apa saja langkah-langkah agar kita dapat siap secara mental dan emosional agar pernikahan kita selalu sehat dan bahagia? Yang pertama, kenali diri sendiri atau self-awareness, dan kenali pasangan Anda atau get to know your partner. Pahami kepribadian, nilai hidup, pola pikir, dan kebiasaan diri Anda serta pasangan Anda, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang kedua, menerima dan menghargai perbedaan. Sadari bahwa perbedaan adalah hal normal. Setiap individu dibentuk oleh lingkungan, budaya, keluarga, dan pengalaman hidup yang berbeda. Tidak ada pasangan yang 100% sama, tetapi bisa belajar untuk saling memahami. Kemudian, latih perspektif terbuka dan growth mindset. Lihat perbedaan sebagai peluang untuk saling melengkapi, bukan sebagai beban. Ingat, dalam setiap hal dalam kehidupan ini, semua hal perlu diperjuangkan dan tidak instan. Fokus pada kelebihan pasangan, bukan pada kelemahannya. Maka pasangan kita lambat laun akan terkondisi dan fokus pada kelebihan kita. Selanjutnya, hindari pola pikir, aku benar, kamu salah. Jangan mencoba mengubah pasangan menjadi seperti diri kalian. Terima kenyataan bahwa perbedaan bukan berarti kesalahan, tetapi hanya perbedaan cara menyikapi keadaan. Yang ketiga, mengelola perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Buat aturan bersama apabila perbedaan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan. Contoh, jika pasangan tipe morning person dan kamu tipe night owl, buat aturan kapan waktu istirahat bersama agar tetap terhubung. Selanjutnya, gunakan komunikasi asertif dan tanpa drama. Gunakan komunikasi asertif seperti jujur tanpa menyakiti perasaan pasangan. Hindari komunikasi pasif seperti memendam perasaan atau agresif menyalahkan pasangan. Gunakan teknik iMessage untuk menghindari konflik. Contoh komunikasi yang salah. Kamu selalu berantakan dan gak pernah bantuin aku. Anda dapat menggunakan kata-kata yang lebih bijak, seperti aku merasa kewalahan saat rumah berantakan. Aku akan sangat senang jika kita bisa berbagi tugas. Dan selanjutnya, yang tidak kalah penting, berikan ruang untuk diri sendiri. Belajarnya untuk lebih mandiri walaupun sudah tidak sendiri. Tidak semua hal harus dilakukan bersama. Beri pasangan ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Jika ada kebiasaan pasangan yang sulit diterima, selama tidak merugikan, coba untuk lebih fleksibel. Yang keempat, mengolah perbedaan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tantangan dalam pernikahan bisa berupa perbedaan kebiasaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan bisa berupa tantangan kehidupan seperti masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, konflik keluarga besar, hingga kehilangan orang tercinta. Cara pasangan kita dalam meresponnya bisa sangat berbeda dengan kita. Sebagai pasangan, kita perlu mengenali pola coping, cara menghadapi stres masing-masing. Beberapa orang menghadapi stres dengan berbicara, berkumpul dengan komunitas, sementara yang lain ada yang lebih suka untuk melakukan me time sesaat atau menyendiri dulu. Jangan paksa pasangan merespon masalah dengan cara yang sama denganmu. Selanjutnya, sebagai pasangan, perlu belajar untuk berempati dan menumbuhkan kesabaran. Jika pasangan sedang mengalami masa sulit, hindari menghakimi. Ingat, emosi hanya akan menambah masalah. Jadilah support system terbaik untuk pasangan Anda. Kemudian, sebagai pasangan, dapat bersama-sama mencari solusi, saling mendukung dan bukan saling menyalahkan. Saat menghadapi masalah, hindari sikap defensif dan menyalahkan.
Fokus pada solusi bersama, bukan mencari siapa yang salah. Yang kelima, berpikir dan bertindak positif. Ubah segala perasaan, pemikiran, dan tindakan kita menuju arah yang positif. Ganti keluh kesah dengan doa, hentikan curhat ke orang lain dengan hanya konsultasi kepada ahlinya. Hindari berpangku tangan dan terus melangkah mencari solusi. Ubah putus asa dengan rasa optimis, bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Sadari bahwa kebahagiaan itu perlu diperjuangkan, dan solusi itu bukan berarti pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada case tertentu, solusi terbaik bisa jadi adalah dengan bersabar menerima takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir dan yang paling penting adalah meningkatkan kedekatan kepada Tuhan. Pahami bahwa setiap masalah tidak datang sia-sia. Setiap masalah sengaja didatangkan Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Dialah yang menciptakan masalah untuk kita, dan Dialah juga yang akan memberikan solusinya. Karena itu, terus tingkatkan kedekatan dan rasa optimis kita kepada Sang Pencipta. Demikian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat ya. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Keluarga Berdaya lahir dari ilmu dan cinta. Teruslah bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Salam harmoni untuk keluarga Berdaya dari tim Sakinah.